pengajaran malam ini yang kami terima dari Pak Bagus bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita bisa terus berupaya improve untuk menjadi serupa dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan Pak Bagus, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Tunggu bentar ya. Pak Bagus. Ya. Tunggu bentar ya. Harusnya nyanyi dulu dong puji-pujian, Ardi, bukan langsung. Iya, nyanyi dulu. Iya. Sama siapa, Bu? Saya bisa nyanyi, Bu. Bu nyanyi. Bu Maya nyanyi. Pak Bagus sambil iniin YouTube-nya, Pak Bagus. Oh iya, Bu. Oke. Ya, nyanyi satu pujian dulu. Iya. Bu Maya nyanyilah, Bu Maya. Saya nyanyi yang saya tahu ya. Iya. Oke, Bu. Kan suka. Oke. Saya akan nyanyikan lagu judulnya itu Great Are You Lord. Saya udah open mic ya, oke. Oke ya. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love. You bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out the praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, our heart will cry, this song will pray. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our heart will cry, this bone will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our heart will cry, this bone will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our heart will cry, this bone will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Hallelujah.
Thank you, Lord. Makasih. Silakan lanjut. Puji Tuhan, mantap. Kasih Bu Maya. Amin. Oke. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Engkau kembali mempertemukan kami bersama-sama dengan dengar akan suara-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami. Terlebih Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dan pakai hamba Tuhan sebagai alatmu untuk dapat memperkatakannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa minta tolong sharekan perikop firman Tuhan, ayat firman Tuhan Matius 5. Injil Matius pasal 5. Saya bisa buka ya. Injil Matius pasal 5. Ya, Bu Maya. Ayat 11 sampai dengan 16. Bu Maya. Ardi bisa nggak Ardi? Oh, saya coba ya. Ardi pakai laptop nggak? Saya Ardi pakai aplikasi. Saya ada pakai HP sih, tapi bisa pakai aplikasi. Pakai HP juga bisa, pakai HP. Oke. Iya. Matius berapa? Matius berapa? Matius 5 ayat 11 sampai dengan 16. Ya, ayat berapa, Pak? 11 sampai dengan 16. 11, 16. Oke. Ya. Mau dibacakan, Pak? Boleh, silakan Bu. Ya, Matius 5 ayat 11 sampai 16. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terakhir 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Iya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi perikop tadi ya, Injil Matius 5 11 sampai dengan 16, di sana juga diceritakan bagaimana ya khotbah Yesus di bukit, ya, itu kan itu tentang kata berbahagia, bersukacita dan bergembiralah. Nah, saudara, bagian yang paling penting, yang paling terindah dalam kehidupan kita sebagai pengikut dan murid Yesus ya, adalah seperti khotbah Yesus di bukit tadi, berbahagia. Gitu. Ya, memang di satu sisi, ya, ketika tadi dikatakan berbahagialah kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan, atau orang yang bukan pengikut dan murid Yesus mungkin bingung. Gitu. Masa kamu dianiaya, ya? Masa kamu dicela, masa kamu difitnah, kok malah berbahagia? Kan gitu. Kenapa tidak dibalas saja? Kan gitu. Ketika ada orang yang menganiaya kamu, ya aniaya kembali. Gitu. Ketika ada orang yang memfitnah kamu, ya fitnah kembali. Ketika ada orang yang mencela kamu, ya cela kembali. Itu standar dunia. Gitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, pengikut dan murid Yesus, tidak seperti itu. Ya, ajaran atau pengajaran Yesus tidak seperti itu. Gitu. Justru dikatakan berbahagialah, nikmati itu. Ya. Kamu harus bersyukur. Gitu. Sekalipun dalam hidupmu itu ada sesuatu yang tidak mengenakan, yang mengganggu zona nyaman hidupmu, yang membuat engkau mungkin terusik, ya, bahkan membuat engkau akan bersedih atau menangis, berbahagia. Gitu. Karena memang untuk menjadi seorang pengikut dan murid Yesus itu bukan gampangan. Gitu. Ada proses, ada sesuatu yang berbeda dari dunia ini. Gitu. Nah, itu juga yang bersambung di dalam ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 tadi. Ya. Nah, di ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16 ini, saudaraku yang terkasih, ya, berbicara tentang bagaimana sebenarnya status kita sebagai seorang pengikut dan murid Yesus. Kayak gitu. Biasanya kalau kita status kita apa? Menikah, tidak menikah. Ya kan itu. Status kita apa? Bekerja, tidak bekerja. Itu status ukuran dunia. Tetapi ya, status kita sebagai seorang pengikut dan murid Yesus atau orang Kristen itu sebagai garam dan terang dunia. Di ayat 13 sampai dengan 16 tadi. Nah, saudara, kalau kita baca dalam kitab keempat Injil, Yesus seringkali, Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan, memakai ilustrasi, ya, memakai apa yang ada di dunia ini, termasuk tadi garam dan terang dunia, sebagai apa? Nah, sebenarnya ini harus kita pahami sebagai metafora untuk menggambarkan fungsi orang Kristen, ya, sebagai pengikut dan murid Yesus guna mempengaruhi dunia ini. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 13 sampai dengan 16 tadi, saudara terkasih, ada 3 hal atau 3 karakteristik, ya, yang diidentikan dan yang seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Nah, kalau kita lihat fungsi garam, saudara, ya, kalau kita masak, ya, kalau masakan kita tidak dikasih garam, hambar. Gitu. Kita cicip di lidah kita tuh tidak ada rasa, kita pun makannya tuh tidak enak gitu, tidak nikmat. Tentu harus ditambah garam. Itu pun harus sesuai dengan porsinya. Supaya apa? Supaya masakan itu nikmat. Kita makannya itu enak. Dan kita bisa menerima setiap apa masakan yang masuk ke dalam mulut kita. Nah itu. Nah, terang juga seperti itu. Terang apa fungsinya? Ya, terang itu untuk menerangi kegelapan, sehingga ketika kita berjalan di kegelapan, kita tahu arah kemana kita akan pergi. Ya. Ketika terang itu menerangi kegelapan, kita tidak akan pernah jatuh, ya, terantuk, ya, masuk ke dalam lubang. Kenapa? Terang. Itu. Kita bisa melihat, ya kan, mana kiri, mana kanan, mana jalan yang berlubang. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi di dalam pembacaan kita tadi, ya, Matius 5 ayat 13, 11 dan 16, khususnya 13-16,
Ya, ada 3 karakteristik garam dan terang yang harus juga menjadi karakteristik kita sebagai orang Kristen, pengikut Nabi Yesus. Oke. Nah, apa itu saudara? Yang pertama, ya, garam dan terang itu kalau kita lihat kecil, sepele. Garam itu paling kalau kita kasih ke masakan, tidak banyak-banyak, tidak sampai 1 bungkus. Nah, gitu. Tetapi garam yang kecil itu sama kayak terang juga. Ya, lampu atau lilin, kalau kita mati lampu, kecil. Tetapi sesuatu yang kecil itu mampu memberi dampak kepada yang lebih banyak, besar, bahkan yang lebih luas. Ya. Nah, kalau kita lihat saudara, ya, garam itu bisa mengawetkan. Bisa mengawetkan. Garam itu bisa mengasinkan makanan. Ya. Nah, garam itu juga bisa membuat sesuatu yang hilang rasa, ada rasa. Begitu juga dengan terang. Ya. Terang dari lilin yang kecil atau sesuatu yang atau korek api yang kecil, ya, dia mampu menerangi sebuah ruangan yang ukurannya luas sehingga kita bisa melihat sekitar itu, ruangan itu. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara? Dalam poin yang pertama ini, kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini, sebenarnya saya tidak suka memakai nama minoritas. Ya, tapi kita tahulah kata minoritas. Ya. Kita umat yang kecil, paling sekian persen dari yang umat yang banyak itu. Tetapi saudara, ya, dari sini kita belajar bahwa sekalipun kita kecil, ya, sekalipun kita mungkin, ya, bahkan tadi di ayat yang 11 sampai ini, kita dianiaya, kita ditindas, kita difitnah, kita dicela karena kita adalah yang kecil. Ya. Jangan kita merasa rendah diri. Jangan kita merasa, Tuhan, kayak gini ya hidupku nih. Ya kan, sudah saya paling kecil, minoritas, tidak punya kuasa, tidak punya, ternyata sakit kali. Jangan, saudara. Itu jangan membuat kita menjadi orang yang minder. Tidak, saudara. Justru kita yang kecil ini, yang mungkin seringkali tidak diperhitungkan oleh yang mayoritas, kita mampu berdampak di tengah-tengah hidup kita. Sama kayak garam dan terang dunia tadi. Terang tadi. Justru lewat kehadiran kita, banyak orang dipulihkan. Bahkan bangsa dan negara kita ini dipulihkan. Lewat kehadiran kita, lewat apa yang kita lakukan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah bangsa ini, justru orang menikmati hasilnya. Nah, ketika orang lain menikmati hasilnya, saudara, orang bisa lihat, oh begitu orang Kristen ini. Oh seperti itu ya orang Kristen itu. Nah, ini yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Gitu. Walaupun kita kecil, sering dianiaya, difitnah, dicela, tapi hidup kita berdampak bagi banyak orang. Nah, yang kedua, saudara, yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, ya, karakteristik yang kedua itu mengubah keadaan. Halo, Pak Bagus. Ada suaranya. Pak Bagus. Bagus, kenapa ini?
Sesuatu yang hambar rasanya. Sorry jaringan. Ya. Ya. Nah, begitu juga saudaraku terkasih, ya. Garam memiliki kekuatan untuk mengubah tawar menjadi asin. Terang memiliki kekuatan untuk mengubah gelap jadi terang. Ya. Nah, begitu juga saudara terkasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hidup kita itu harus bisa mengubah keadaan, bukan merusak keadaan. Nah, tidak sedikit juga saudara, ya, orang Kristen di luar sana, saya yakin yang ada di Zoom meeting ini orangnya baik, ya, amin ya. Nah, tapi tidak sedikit juga orang Kristen di luar sana bukan malah mengubah keadaan dari yang salah menjadi benar, justru merusak keadaan. Jadi batu sandungan. Nah, ini saudara yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Harusnya hidup kita sebagai orang Kristen, dengan keberadaan kita mampu mengubah keadaan, bukan merusak keadaan, mengubah keadaan yang tadinya keadaan itu penuh dengan duka cita menjadi sukacita. Yang tadinya keadaan itu penuh dengan amarah menjadi kesabaran. Yang tadinya mengubah keadaan itu yang harusnya putus asa, tidak ada pengharapan. Dengan kehadiran kita, keadaan berubah. Orang bersuka cita, orang tidak jadi lagi putus asa. Yang tadinya mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Nah, inilah peranan kita sebagai orang Kristen. Mampu mengubah keadaan. Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat fungsi dari garam dan terang. Garam itu dia mampu melarutkan dirinya untuk memberikan rasa. Terang juga membakar dirinya untuk memberi terang di sekitarnya. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, pengikut Yesus? Nah, hidup kita pun sebagai orang Kristen harus bisa melarutkan diri. Jangan kita menjadi pengikut Yesus yang eksklusif. Mohon maaf ini. Ya. Kita sebagai jemaat gereja yang kita perhatikan hanya yang satu sinode dengan kita, yang satu gereja dengan kita, yang satu pemahaman dengan kita. Di luar itu, siapa kamu? Ya, ada juga yang seperti itu, saudara. Tidak peduli orang yang seimannya, ya, mau dia susah apa karena tidak satu gereja dengan dia tidak peduli. Nah, kita tidak bisa seperti itu, saudara. Gitu. Justru ketika fungsi kita sebagai garam, kita mampu melarutkan diri kita dimanapun kita berada untuk memberikan rasa. Begitu juga, saudara, kita juga yang sebagai terang mampu membakar diri kita untuk memberi terang di sekitar kita. Artinya kita harus mau berkorban. Gitu. Ketika kita tidak eksklusif, kita membuka diri kita, ya, kita menjadi sahabat bagi semua orang, kita menjadi berkat bagi semua orang, maka kita juga harus bisa berkorban, saudara. Berkorban apa? Semuanya. Mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Kita harus bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, diiringi dengan pengorbanan diri. Ya, kalau contohnya, saya mau cerita keseharian saya. Waktu saya dulu melayani di daerah Jambi, saudara, saya melayani itu di daerah transmigrasi, daerah perkebunan, ya, transmigrasi PIR namanya, perkebunan inti rakyat, itu sawit. Saya 5 tahun di sana. Itu saya anak kota, saya kuliah di ibu kota Jakarta, tapi saya harus ditempatkan di tempat yang paling pelosok. Tidak ada lampu, hanya pakai lampu petromak yang dipompa-pompa itu. Kalau Bapak Ibu mungkin tahun-tahun 70, 80 belum ada PLN,
listrik itu pakai lampu petromang itu, yang dipompa itu. Apa namanya? Lampunya itu pakai dari kain itu. Yang dibakar spiritus gitu kan. Jalan tanah merah, kalau musim hujan sering putus karena bebannya kan berat itu, mobil sawit kan. Kalau musim kemarau, celana kita dari hitam menjadi merah karena apa? Debu. Ini saudara. Ketika saya ditembakkan di sana, ya saya pertama kali memang zona nyaman hidup saya ini terganggu. Saya yang biasanya tinggal di kota, semuanya serba ada, tiba-tiba ya harus mendapatkan kenyataan seperti itu. Awalnya saya memang agak protes, tetapi ketika saya renungkan, ya inilah rencana Tuhan dalam saya. Saya nikmati, saudara. Saya adalah seorang hamba Tuhan, pengikut dan murid Yesus. Ya, saya harus bisa jadi berkat bukan hanya kepada jemaat saya, tetapi juga harus jadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika saya di sana, orang yang asing, ya, saya berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Gitu. Kalau misalnya ada gotong royong, saya ikut. Itu walaupun gotong royong itu dibuat hari Minggu. Jadi saya pagi itu saya harus ikut dulu gotong royong, baru saya ke gereja. Itu. Lalu jaga malam, saya ikut jaga malam. Saya bermain saya ngobrol sampai kadang-kadang tidur baru jam 5 subuh baru ini. Kalau pas Jawa saya jaga malam, ya saya pergi jaga malam. Saya ngobrol sama mereka. Main catur, main gap kita, ya kan, ngopi, ngobrol-ngobrol seperti itu. Kalau pas hari raya, ya saya pergi, saya kunjungi itu. Bahkan di daerah saya itu banyak yang radikal, yang pakai jenggot sama celana cangkring itu banyak. Saya tidak peduli. Saya masukin sama mereka. Gitu. Saya ngobrol sama mereka, saya kalau istilahnya itu sanjo, silaturahmi gitu ya, raya lebaran. Sekalipun setiap hari Natal mereka datang ke rumah, saya tidak peduli. Gitu. Yang penting saya mau jadi berkat bagi mereka. Yang penting saya mau hidup saya menjadi kesaksian bagi mereka. Saya kunjungi setiap tahun selama 5 tahun saya di sana. Yang namanya hari raya Idul Fitri saya pergi ke ini. Kalau misalnya ada kenduran ya, kalau bahasa Jawa itu, atau yasinan, saya pergi. Diundang, saya datang. Saya duduk sana. Ketika mereka baca-bacakan ayat, saya doa aja dalam hati saya. Saya ikut. Saya hadir sana. Saya ngobrol sama mereka. Nah ini saudara. Jadi Tuhan minta kepada kita tuh seperti itu. Jangan eksklusif. Hidup kita tuh harus bisa memberi rasa. Sehingga dampaknya saudara, ketika kami itu gereja yang saya lain itu membangun podium di belakang, tidak ada satu orang pun datang ke tempat saya itu nanya protes. Mana IMB-nya, mana izin? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Sampai itu selesai, tidak ada yang datang ke tempat saya, ke pastoris saya, protes atau tidak boleh dibangun. Tidak ada, saudara. Gitu. Nah, begitu saya pindah, masuk hamba Tuhan yang dengan saya, kan beda gaya kan, mungkin dia kurang bergaul. Akhirnya ketika membangun tempat ibadah, ya kan, wah langsung datang massa. Itu. Sampai sekarang saudara tidak bisa beribadah. Jadi gereja jadi mereka beribadah itu di pastori, di rumah pendeta. Jadi akibatnya gereja itu ya terbang hancur gitu karena hujan kan, hancur. Nah ini saudara. Nah ini efeknya, dampaknya kalau kita tuh eksklusif, gitu. Nah, Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, tapi menjadi orang Kristen yang mampu memberi rasa di tengah-tengah hidup kita dan mampu mengambil peran yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa? Mengorbankan diri. Gitu. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, sekalipun setiap tahun mereka datang Natalan ke rumah saya, ya, tapi saya mengorbankan diri saya tanggapkan ego saya, untuk apa? Supaya saya jadi berkat bagi mereka. Jadi saudara terkasih, mari kita sebagai orang Kristen tidak boleh minder, ya, rendah diri yang negatif. Meskipun kita menjadi yang minoritas di negara kita ini, kita harus bersyukur saudara, karena Tuhan berkenan dan Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah bangsa kita.
tentu ada rencana Tuhan, saudara. Bagaimana hidup kita ini mampu kita tunjukkan, kita berperan dan berkontribusi sebaik-baiknya di tengah masyarakat. Dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, mari kita real, nyata, jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Karena gini saudara, saya mau katakan, hidup kita itu, ya, itu lebih kuat berbicara tentang siapakah Yesus itu kepada mereka yang belum percaya. Saudara. Itu lebih kuat, saudara. Gitu. Nah, mari kita lakukan setiap hari seperti itu, saudara, agar hidup kita ini bisa jadi berkat bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, dalam hidup kami harus bisa menjadi berkat. Menjadi garam dan terang dunia, garam yang memberikan rasa, terang yang berkorban, membakar dirinya untuk menerangi kegelapan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengubah keadaan dari yang tawar menjadi asin, dari yang gelap menjadi terang. Mampukan kami Tuhan sebagai pengikut dan murid-Mu Tuhan, untuk kami walaupun kami kecil Tuhan, walaupun kami kaum minoritas di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, kami mampu memberi dampak yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu luas di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Sehingga kami ingin di negara kami Tuhan, hanya Engkau saja, nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpuji temuliaan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Ali.